Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Rio Sarizal dengan NIM 286206149. Saya berasal dari Prodi PGSD Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai. Video ini disusun untuk menyelesaikan tugas UTS IPS SD dengan dosen pengampu Bapak Rizky Ananda MPD. Di dalam video ini saya akan menjelaskan tentang memahami makna proklamasi kemerdekaan. Standar kompetensi, memahami makna proklamasi kemerdekaan, upaya mempertahankan kemerdekaan, dan upaya mengembangkan kehidupan kebangsaan yang sejahtera. Kompetensi dasar, menyajikan laporan tentang makna proklamasi kemerdekaan, upaya mempertahankan kemerdekaan, dan upaya mengembangkan kehidupan kebangsaan yang sejahtera. Sebelum masuk ke pembahasan, mari kita simak bersama video pembacaan teks proklamasi oleh Bapak Soekarno. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Sebelum memahami makna proklamasi kemerdekaan, perlu diketahui dahulu sejarahnya. Jadi, pada tanggal 6 Agustus 1945, ada peristiwa bom atom yang meledak tepat di kota Hiroshima di negara Jepang. Kala itu, Jepang merupakan salah satu negara yang menjajah di Indonesia. Setelah peristiwa tersebut, tepatnya pada tanggal 7 Agustus 1945, BPUPKI atau Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia berganti nama menjadi PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Hal tersebut sebagai langkah mempertegas keinginan dan tujuan meraih kemerdekaan Indonesia. Pada tanggal 9 Agustus 1945, bom atom kembali dijatuhkan di kota Nagasaki. Peristiwa tersebut membuat Jepang mengakui kekalahannya kepada Amerika Serikat. Jepang menyerah pada sekutu secara resmi pada tanggal 14 Agustus 1945. Kondisi tersebut langsung dimanfaatkan para tokoh pejuang Indonesia untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Pada tanggal 16 Agustus 1945, para pemuda membawa Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok. Hal tersebut bertujuan agar Soekarno dan Hatta tidak terpengaruh Jepang. Perundingan mengenai naskah teks proklamasi kemerdekaan Indonesia dilaksanakan di Rumah Laksamana Maeda pada tanggal 16 Agustus 1945. Adapun pembacaan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia dilaksanakan pada Jumat 17 Agustus 1945 bertepatan dengan pukul 10.00 waktu Indonesia Barat. Kala itu, yang membacakan isi dari teks proklamasi kemerdekaan Indonesia adalah Insinyur Soekarno dan didampingi oleh Bapak Muhammad Hatta. Setelah itu, dilanjutkan dengan pengibaran bendera Sang Saka Merah Putih oleh Latif Handraningrat dan Suhut Sastro Kusumo. Upacara diakhiri dengan menyanyikan lagu wajib Indonesia Raya. Setelah berhasil menyatakan kemerdekaannya, Indonesia resmi menjadi negara yang berdaulat.
Indonesia bebas untuk menentukan nasib bangsa tanpa harus dibelenggu para penjajah. Selain bebas dari tangan penjajahan, proklamasi kemerdekaan juga memiliki makna penting lainnya dalam kehidupan bangsa Indonesia. Di antaranya, puncak perjuangan bangsa Indonesia selama berpuluh-puluh tahun. Yang kedua, proklamasi kemerdekaan merupakan informasi penting yang harus disampaikan ke seluruh dunia. Yang ketiga, bangsa Indonesia telah resmi merdeka dan memiliki kedudukan yang setara dengan negara lainnya. Yang keempat, proklamasi berarti Indonesia siap hidup sebagai NKRI. Yang kelima, perubahan tata hukum dari kolonial menjadi tata hukum nasional. Dan yang keenam, peristiwa proklamasi menjadi titik awal pembangunan nasional di Indonesia. Baik, kita masuk ke dalam pembahasan yang pertama, yakni puncak perjuangan bangsa Indonesia selama berpuluh-puluh tahun. Bangsa Indonesia telah melakukan perjuangan mengusir penjajah, baik secara fisik maupun diplomasi. Perjuangan ini telah dilakukan sejak 20 Mei 1908. Awalnya, perjuangan tersebut dilakukan dalam lingkup kedaerahan, sehingga belum menuai hasil yang maksimal. Namun, setelah 1908, perjuangan memerdekakan Indonesia dilakukan secara nasional karena tujuannya untuk membuat bangsa Indonesia menjadi bangsa yang merdeka dan bebas dari penjajahan. Yang kedua, proklamasi kemerdekaan merupakan informasi penting yang harus disampaikan ke seluruh dunia. Proklamasi kemerdekaan dicapai dengan hasil kerja keras dari para pejuang untuk membebaskan bangsa Indonesia dari tangan penjajahan. Maka, proklamasi menjadi informasi yang sangat penting untuk disebarkan, tidak hanya dalam lingkup nasional, tetapi juga internasional, agar seluruh dunia mengetahui jika bangsa Indonesia sudah menjadi bangsa yang merdeka dan bebas dari kuasa negara manapun. Yang ketiga, bangsa Indonesia telah resmi merdeka dan memiliki kedudukan yang sama dengan negara lainnya yang sudah merdeka. Proklamasi dikumandangkan untuk menyatakan Indonesia resmi merdeka dari tangan penjajahan. Lewat proklamasi, Indonesia juga menyatakan jika kedudukan negaranya sudah setara dengan negara lainnya yang sudah merdeka. Posisi negara Indonesia sudah tidak bisa dipandang sebelah mata lagi. Bahkan, sudah tidak bisa dipandang dikuasai oleh negara lainnya karena status Indonesia sudah merdeka. Yang keempat, proklamasi berarti Indonesia siap hidup sebagai NKRI. Proklamasi berarti Indonesia hidup sebagai negara kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Walau berasal dari berbagai macam suku, agama, bahasa, dan daerah, Indonesia tetap satu dengan kesatuan yang utuh. Adanya proklamasi juga membuat Indonesia memiliki kedaulatan penuh atas negaranya. Misalnya, mulai dari penyusunan peraturan, penataan kehidupan ekonomi, dan lain sebagainya yang tidak bisa dikendalikan oleh bangsa asing ataupun penjajah. Yang kelima, perubahan tata hukum dari kolonial menjadi tata hukum nasional. Proklamasi dimaknai dengan perubahan tata hukum kolonial menjadi nasional. Setelah merdeka, Indonesia memiliki hak untuk mengubah tata hukumnya dari yang semula sesuai dengan hukum penguasa asing menjadi hukum nasional milik negara Indonesia. Sebelum merdeka, tata hukum dan peraturan lain yang ada di Indonesia dibuat oleh bangsa asing yang kebanyakan menyengsarakan kehidupan masyarakat. Maka dari itu, setelah merdeka Indonesia memiliki kekuasaan penuh untuk mengubah tata hukum dan peraturannya. Yang keenam, peristiwa proklamasi menjadi titik awal pembangunan nasional Indonesia. Proklamasi memang menjadi puncak perjuangan bangsa Indonesia. Namun, setelah memerdekakan diri, bangsa Indonesia perlu banyak berbenah, khususnya pada ranah pembangunan nasional. Contohnya, pada bidang ekonomi, sosial, budaya. Contoh paling nyata ialah perubahan mata uang, membenahi sistem pendidikan, dan lain sebagainya.